Halo Capricorn, bagaimana kabar kamu hari ini Capricorn? Saya harap kamu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berkelimpahan ya, amin. Hari ini kita kembali general reading lagi untuk kamu para Capricorn di sana. Kali ini video kita dengan tema siapa sih ya sosok yang suka banget ya, sosok yang cinta banget, sayang banget sama kamu. Terungkap ya, terungkap, dan kita juga akan mengungkap rahasia yang dia simpan ya di orang ini gitu ya teman-teman. Orang yang suka banget sama kamu ini ya. Ini tidak hanya berlaku sama pasangan ya teman-teman, buat sahabat kamu juga bisa, orang terdekat sama kamu juga bisa, keluarga kamu juga bisa, begitu ya teman-teman. Dan di sini nanti kita akan bagi 3 sesi ya cerita untuk teman-teman yang berzodiak Capricorn. Selalu saya ingatkan ya, kalau ini pembacanya secara umum, energinya untuk banyak orang, jadi tidak bisa 100% relate atau resonate ya dengan kehidupan kamu. Ambil saja yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak. Dan kalau dirasa video ini sama sekali tidak relate, tidak resonate dengan kehidupan kamu, anggap video ini sebagai sebuah hiburan, motivasi, dan booster energi. Serta jangan lupa klaim ya semua energi-energi baiknya. Aminkan energi-energi positifnya untuk kehidupan kamu, karena di sini saya yakin dan percaya bahwa di dunia ini tidak ada yang kebetulan ya. Dan ketika kamu mengklik video ini, itu artinya pesan di video ini untuk kamu teman-teman yang berzodiak Capricorn. Oke, kita akan langsung masuk aja ya ke pembacaan energinya untuk melihat siapa sih ya sosok orang yang cinta banget sama kamu ya. Oke, Capricorn, dan kita di sini juga akan mengungkap rahasia yang dia simpan. Oleh karena itu fokus ya dan tonton video ini sampai selesai agar pesan-pesan yang saya bacakan di video ini bisa teman-teman Capricorn pahami. Oke, kita masuk ke cerita pertama ya untuk teman-teman Capricorn. Siapa sih ya sosok orang yang suka sama kamu gitu ya, lalu berhubungan dengan kamu itu sebagai apa? Oke, kita akan lihat di sini ya. Illusion ya, ini hubungannya nggak jelas ya teman-teman. Dibilang dekat enggak gitu ya, dibilang nggak dekat juga enggak gitu ya. Hubungan yang kebanyakan janji-janji gitu ya, janji-janji palsu gitu, tapi tidak pernah ada realisasi ya. Dijanjiin tetapi ya habis itu pergi gitu aja ya, itu juga bisa seperti ini. Nah, orang ini teman-teman ya, orangnya cukup nyentrik ya, dan cukup ajaib lah gitu ya. Apa sih yang dia simpan gitu ya, rahasia-rahasia dalam hidupnya yang dia simpan yang mungkin dia yang tidak dibicarakannya sama kamu ya. Kita lihat rahasia yang dia simpan adalah tentang ternyata kedatangan dia itu hanya cuman memanfaatin kamu aja ya. Apa sih yang bisa dimanfaatin dari orang ini gitu. Jadi setiap kali dia kenal sama orang gitu ya, setiap kali dia deket sama orang itu kan digantung, cuman dikasih harapan doang gitu. Habis itu kalau misalkan dirasa tidak memberikan manfaat apa-apa gitu kan, ya udah gitu, ntar yang lain lagi, cari lain lagi gitu ya, bisa gitu ya. Ada orang yang seperti itu ya teman-teman. Nah, kenapa gitu dia sampai merahasiakan hal tersebut ya sama kamu? Ini sudah pasti sih jawabannya kalau dilihat dari ini ya. Karena dia itu tidak mau dilihat orang itu kelemahan itu ya, tak mau teman-teman. Dia itu selalu harus kayak dilihat sempurna gitu ya. Dia akan selalu manipulasi gitu, karena caranya itu supaya kamunya gitu atau orang lain gitu kan ya, yang berhubungan dengan dia itu merasa bersalah bahwa yang melakukan salah itu adalah mereka, bukan dia gitu ya. Ini orangnya pinter banget ya, pinter banget gitu. Jadi yang dilihat sempurna, yang dilihat pokoknya jangan sampai ada celah gitu. Tapi lama-lama nanti orang juga pada mengerti kan ya, berita itu kan berhembus ya dari angin ke angin, itu kan cepet banget ya teman-teman ya. Kita lihat ya, kita lihat niatnya
ya, niatnya dia itu sebenarnya apa sih melakukan hal ini, ya, niatnya dia kalau kita lihat. Nah, punya rencana-rencana ya dalam hidupnya dia gitu, tapi nggak bagus gitu ya, karena kan manfaatin orang ya. Kalaupun kita mau berdiri sendiri ya bagus gitu, niatnya positif tetapi jadinya nggak positif ya. Seperti ini gitu, malahan punya rencana gitu apa yang mau dikejar di dalam hidupnya dia, tetapi kalau misalkan tidak gitu dengan kemampuannya dia sendiri gitu ya, dan ibaratnya memanfaatkan aja gitu ya, jadinya kan nggak baik ya teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Jadi apa selanjutnya yang sebaiknya dilakukan, kita lihat ya, baik ini kamu ataupun dari dia gitu. Jadi dimanapun kamu berada, siapapun yang mendengarkan ya, creation gitu ya, belajar untuk apa sih gitu, belajar untuk nggak gampang jenuh ya, belajar untuk tidak gampang bosen ya. Dari dia mungkin kamu belajar untuk bisa komit dengan apa yang sudah kamu pilih di dalam hidup ya. Tidak yang namanya sebentar ini sebentar itu, sebentar ini sebentar itu gitu kan ya. Selain buat bingung orang-orang di sekitar kamu, juga pastinya hidup kamu sendiri pun juga bakal bikin bingung gitu ya. Jadi belajar dari orang-orang yang seperti dibacaan ini gitu ya. Jadi belajar dari sana, karena yang paling penting, yang paling susah itu sebenarnya bukan nembaknya atau jadiannya gitu, atau kamu jadi dengan seseorang gitu ya, bukan, tetapi adalah menjaganya gitu ya, menjaga, lalu juga konsisten ya. Konsistensi itu yang paling berat. Nah, kadang-kadang orang itu pada runtuh ya dan gugur gitu pada waktu mempertahankan ya konsistensi tersebut ya, bukannya memulai ya. Kalau memulai gitu ya, ya bisa kalau startnya kamu mantap pasti ada jalan, tetapi proses tersebut gitu ya, dalam proses garis finishnya gitu, ini yang akan menentukan ya seperti apa dan bagaimananya. Nah, ini kadang-kadang yang orang itu mentalnya itu diuji di sana teman-teman ya, kayak gitu. Oke teman-teman, seperti ini ya cerita pertama. Oke, ini cerita yang pertama buat kamu. Sekarang kita akan menuju ke cerita yang kedua. Kita lihat cerita yang kedua buat kamu kayak mana gitu ya teman-teman Capricorn. Oke, cerita kedua. Kita lihat orang ini siapa ya, berhubungan dengan kamu itu sebagai apa sih gitu ya. Oke, kalau dilihat di sini rekan ya, rekan yang hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan gitu ya teman-teman ya. Orangnya cukup banyak yang suka ya, dalam artian yang suka itu bukan jatuh cinta atau apa, enggak ya. Banyak orang itu yang mau ngomong sama dia, terbuka sama dia gitu ya, karena dia tipikal orang yang mau dengerin orang lain ya. Di orang itu merasa banget gitu dipahami sama dia kalau bicara sama dia ya, kayak begitu. Lalu kita lihat ya, rahasia apa sih yang dia simpan. Kita lihat rahasia apa yang dia simpan. Nah, tentang keluarga ya, tentang keluarganya dia, cerita-ceritanya tentang sedihnya keluarganya dia gitu, senangnya keluarganya dia ya, hal-hal yang berkaitan dengan keluarga ya. Mungkin secara hubungan dia kurang baik-baik aja ya, sehingga itu disimpannya gitu. Nah, kita lihat kenapa gitu, kenapa dia sampai merahasiakan atau menyimpan ya cerita tersebut gitu, bahkan dari orang-orang terdekat, dari kamu juga gitu, yang intinya ya karena memang ya kalau dilihat kamu cuman masih hanya rekan gitu ya karena beda gitu, karena menurut dia ini adalah hal yang berbeda gitu. Urusan kerja ya kerja, urusan keluarga ya keluarga ya, urusan berteman, urusan pacaran gitu, urusan rumah tangga kayak gitu ya. Jadi dia berusaha banget nih ya, dia membedakan supaya tidak tercampur aduk ya. Kadang ada kan ya bawaan di kantor gitu ya, urusan rumah tangganya berantakan gitu ya,
udahan di hubungan dengan pasangannya berantakan gitu kan, plus dibawa ke pekerjaan, ya jadinya pekerjaan yang tadinya nggak apa-apa juga jadi berantakan gitu. Nah ini nggak bagus juga. Nah dia berusaha banget sih ya untuk tidak seperti itu, tetapi lebih ke memilih untuk respon bangkit ya, untuk bisa memperbaiki keadaan itu seperti apa dengan tidak mencampur adukan gitu ya nih. Orang itu tidak perlu tahu gitu ya, di rumah aku punya masalah apa gitu ya, di pekerjaan itu ya udah aku kerja itu dari jam berapa ke jam berapa ya udah kerja, dan kalaupun di rumah ya udah gitu nanti aku ini lagi gitu masalah-masalah yang terjadi di rumah. Jadi ada pos-posnya tersendiri, bukan berarti tidak empati atau nggak perasaan gitu. Soalnya kalau kita tidak bisa yang namanya manage waktu atau manage perasaan emosi kita dengan baik teman-teman ya, bukan hanya satu aja yang bakalan tumbang gitu, tetapi akan banyak hal gitu. Setidaknya kalau kita punya 4 tiang gitu ya, kalau satunya lagi ada problem, setidaknya 3-nya tidak ikut goyah agar mampu menopang dan seperti itu. Oke teman-teman, kita lihat niatnya dia ya. Nah niatnya dia itu supaya tidak terpengaruh emosi ya, kemungkinan besar kepinginnya ke positif ya, tetapi nantinya malah jadi negatif, karena walaupun dia berusaha untuk membedakan atau memanage emosinya dengan baik ya, kadang-kadang masih kepicu sih teman-teman, dan berasa banget yang namanya tekanannya gitu ya, seperti ini. Kita lihat selanjutnya ya. Oke, ini sih lebih ke apa ya, fokus ke reality ya teman-teman. Artinya hal-hal yang memang ilusi-ilusi yang ada di pikiran gitu ya, itu nanti gitu. Yang penting real-realnya aja gitu, nyatanya aja kayak gimana ya. Dan juga menyadari gitu bahwa tiap-tiap manusia itu punya yang namanya sisi keterbatasan ya, sisi dimana ya kadang itu disebut kekurangan, tetapi ya rasanya kata-kata kekurangan itu agak kurang pas ya, karena setiap orang itu pasti punya yang namanya kekurangan. Jadi akan jauh lebih baik kalau misalkan kita menyebut perbedaan ya di antara kita gitu. Jadi lebih ke seperti itu gitu, sadar diri gitu bahwa kita itu punya perbedaan gitu, sama dengan kamu ya. Belajar untuk menerima perbedaan kamu sendiri ya, perbedaan diri gitu dan orang-orang sekitar, bahwa yang namanya kita nggak bisa membendung omongan orang, kita nggak bisa membendung yang namanya orang itu akan seperti apa dan bagaimana gitu. Yang bisa kita lakukan ya responnya kita diperbaiki ya. Jadi lebih ke yuk belajar beradaptasi ya, dan gak maksakan sama orang lain ya. Seorang bisa cerita atau nggak cerita itu tergantung dari dirinya sendiri ya. Seorang yang bisa yang namanya bagaimana dan seperti apa juga keputusan dia sendiri ya. Jadi jangan memaksakan kehendak ya, itu dia Capricorn. Oke, nanti kalau udah waktunya ya pasti juga akan terbuka sih. Oke, kita lihat nih ya teman-teman, di cerita yang 2 seperti ini kita akan menuju ke cerita yang ketiga seperti apa. Oke, cerita ketiga kita lihat ya untuk Capricorn. Siapa sih sosok orang yang cinta mati sama kamu ini ya, dan rahasia apa yang dia simpan? Siapa sih orang ini? Ya jelas banget sih ya. Kalian boleh zoom ya, komitmen nih ya, orang yang berkomitmen dengan kamu. Tidak hanya masalah-masalah komitmen yang berkaitan romantisme gitu ya, pasangan, pacar, suami, istri gitu. Bukan hanya itu, ini bisa jadi rekan kerja gitu. Tapi yang jelas ini adalah orang yang berkomitmen sama kamu, saya melihat ya. Jadi buat kalian ya. Nah sekarang kita lihat apa sih yang dirahasiakan teman-teman. Apa yang dia rahasiakan, kita lihat.
tentang tekanan-tekanan yang terjadi di dalam hidupnya dia. Ya, jadi hidupnya dia tidak lagi gampang gitu, lagi banyak yang menekan dia, lagi banyak pihak-pihak yang menghalangi gitu ya, hambatannya luar biasa banget ya teman-teman. Lagi nggak gampang lah hidupnya dia, banyak tekanan, banyak pihak yang ikut campur kayaknya seperti itu. Ini lebih ke pekerjaan ya teman-teman Capricorn. Kenapa sih dia sampai merahasiakan hal tersebut dari kamu gitu, bahkan dari orang-orang terdekatnya dia? Kita lihat apa ya, yang jelas satu ya, dia itu nggak kepengen kamunya atau orang-orang di sekitarnya dia itu ikutan stres gitu ya, ikutan stres, ikutan tertekan, ikutan nggak bahagia, nggak happy gitu. Kalau bisa jangan gitu ya, urusan kerjaan ya udah kerjaan aja, nggak yang namanya akan tercampur adukkan itu. Walaupun mungkin kita nggak bisa pungkiri ya teman-teman ya, raut muka orang itu kalau lagi pas pikirannya berat banget pasti kelihatan kan ya, apalagi kalau misalkan orang tersebut dekat sama kita ya. Seperti ini sih ya, dia tidak mau menjadikan kamu itu beban ya, dia tidak mau menjadikan kamu itu juga berkepikiran tentang hal-hal seperti ini. Jadi dia berusaha untuk menanggung segala sesuatunya sendiri gitu. Nah, niatnya positif atau negatif teman-teman, kita lihat di sini ya. Sebenarnya niat dia positif sih ya, supaya hidup dia lebih seimbang, supaya kamunya juga lebih seimbang gitu. Kebayang nggak sih kalau misalkan ya di kerjaan gitu tekanannya lagi berat banget gitu, habis itu ya cerita gitu sama orang terdekat ya, dengan harapan didengerin, dengan harapan diberikan semangat, taunya malah dimarahin gitu kan ya. Kan jadi nggak imbang hidupnya gitu ya, dan seperti itulah yang dia harapkan dia. Ya udah gitu, yang masalah-masalah dengan hal-hal yang ibaratnya eksternal ya sudah gitu, yang internal ya dibahas internal, yang eksternal ya dibahas eksternal, seperti itu ya. Kita lihat selanjutnya ya, kita lihat selanjutnya. Sabar sih teman-teman ya, lebih ke sabar gitu ya, dimanapun kamu berada, entah itu pun dia atau kamu gitu ya teman-teman, sabar ya, belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Kalau emosi sesaat nggak bawa apa-apa gitu, yang ada malah membawa kehancuran ya. Jadi belajarlah seperti itu, belajar juga move on dari satu keadaan atau kondisi yang sebenarnya ini sudah pernah terjadi gitu dan terjadi lagi gitu kan ya. Jadi belajarlah dari sana gitu ya. Sayang banget gitu kalau pengalaman-pengalaman yang lalu itu tidak dijadikan guru yang benar-benar bermanfaat ya, seperti itu. Dan sabar ya, memang ini berada di dalam satu kondisi yang memang harus sabar sih ya, tanpa harus melibatkan emosi sesaat ya. Itu dia. Oke teman-teman, ini adalah cerita kamu yang ketiga ya, buat teman-teman Capricorn ya. Sama seperti hidup ya, cinta, sayang, atau apapun itu ya, bisa jadi simple, bisa jadi complicated, itu tergantung dari bagaimana cara kalian membawanya gitu, meresponnya ya, melihatnya juga seperti itu. Oke ya, mungkin segini dulu yang bisa saya bacakan ya. Mudah-mudahan yang terbacakan ini bermanfaat dan resonan untuk teman-teman Capricorn semua ya. Inilah cerita dari orang yang cinta mati sama kamu ya, serta rahasia-rahasia yang dia simpan terhadap kamu teman-teman Capricorn. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.